Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal nomor 7 dari buku Fishdash 2. Di sini ada soal sebuah kawat lurus yang panjangnya 3 meter berada dalam posisi vertikal. Kawat tersebut bermuatan listrik persatuan panjangnya 5 dikali 10 pangkat min 9 kolom per meter. Yang ditanyakan, hitung muatan kawat. Jadi yang A ini kita disuruh mencari muatannya berapa. Nah, karena kita tahu rumus muatan itu Q sama dengan lambda dikali L, di mana lambda sendiri itu adalah kerapatan muatan yang satuannya kolom per meter. Nah, di sini berarti lambdanya yang mana? Lambdanya itu 5 dikali 10 pangkat min 9 dikali L panjangnya 3 meter. Berarti di sini 5 dikali 3 adalah 15. Sehingga Q sama dengan 15 dikali 10 pangkat min 9 kolom. Nah, ini nilai muatan kawat. Kemudian pertanyaan yang B, berapakah besar dan kemana arah medan listrik di sebuah titik 4 meter di kanan ujung kawat tersebut? Langkah pertama, kita gambar dulu kawat vertikal yang ada di soal. Kemudian posisi titik yang ditanyakan itu 4 meter di kanan ujung atas. Berarti di sini, asumsikan di sini ya, titik P gitu ya. Jarak titik P ke kawat itu 4 meter. Hubungkan ujung bawah ke titik P. Setelah itu, kita buat elemen tinjau. Misalkan di sini, jarak elemen ke titik P kita asumsikan R. Dari tegak ke R itu adalah theta. Kita kasih identifikasi ya untuk ujung atas itu kita sebut A, ujung bawah kita sebut B. Dari tegak ke B, ini ada theta B. Kemudian dari tegak ke A, di sini ada theta A. Nah, setelah itu baru kita menggambar arah medan listriknya. Karena di sini jenis muatannya positif, maka arah medan listriknya pasti menjauhi kawat. Dari perpanjangan R ke arah sini, ini ada DE. Kita proyeksikan ke sumbu X ada DEX, ke sumbu Y ada DEY. Kemudian sudut theta yang warna merah, kalau kita rubah posisinya, itu sama aja di sini ya. Setelah itu, baru kita bisa menulis kalau DE di titik P itu sama aja dengan DEX ke arah kanan I ditambah DEY ke arah atas itu J. Kita uraiin DEX karena di samping sudut berarti dia cos, maka DEX sama DEY-nya kita bisa jabarkan menjadi K dQ per R kuadrat dalam kurung X-nya itu cos theta I, Y-nya itu sin theta J. Untuk dq-nya kita rubah ya. Karena di sini elemennya itu berbentuk vertikal, maka dq-nya kita ubah ke K dikali lambda dikali dy. Dibagi R kuadrat dalam kurung cos theta I ditambah sin theta J. Setelah itu R sama dy-nya kita ubah menggunakan bantuan segitiga siku-siku ini ya. Di sini ada R, di sini ada Y, kemudian di sini kita buat X. Tetanya, pertama kita pakai cos dulu. Cos theta sama dengan cos samir, yaitu sampingnya X, miringnya R. Maka di sini untuk 1 R kuadrat sama aja dengan cos kuadrat theta per X kuadrat. Setelah itu kita menggunakan tan. Tan theta sama dengan tan desa. Berarti Y per X. Maka di sini kita punya kalau Y itu sama dengan X dikali tan theta. Maka kalau kita buat DY sama aja dengan X dikali sekan kuadrat theta d theta. Sekan kuadrat theta itu sama dengan 1 cos kuadrat theta. Setelah itu baru kita masukkan ke persamaan tersebut menjadi K dikali lambda dikali 1 R kuadratnya itu sama aja dengan cos kuadrat theta per X kuadrat dikali DY sama aja dengan X per cos kuadrat theta d theta. Yang di dalam kurung ini ditulis ulang ya. Coret yang bisa kita coret. Cos kuadrat theta kita coret. Kemudian X kita juga coret sama yang bagian bawah. Sehingga di sini kita punya persamaan. Kalau E itu sama aja dengan K
dikali lambda per X integral cos theta I ditambah sin theta J d theta. Batasnya, kalau kita lihat pembuatan sudutnya itu dari atas ke bawah, maka batas bawahnya theta A, batas atasnya theta B. Sekarang tinggal kita integralkan ya, integralnya cos itu sin, integralnya sin itu min cos. Sama dengan K dikali lambda per X dalam kurung integralnya cos adalah sin, kemudian integralnya sin itu min cos. Batasnya dari theta A di sini theta B. Kita masukkan aja batasnya sehingga kita punya K dikali lambda per X dalam kurung batas atas dikurangi batas bawah, sin theta B dikurangi sin theta A, min cos theta B min cos theta A ini J. Nah, dari sini kita cek dulu untuk nilai theta A sama theta B-nya ya. Dari gambar ini, kita tahu kalau theta A-nya itu satu lingkaran penuh atau 360, sementara theta B-nya kita bisa menggunakan sindemir kosamir ya kan? Dari sini, kita tahu bahwa kalau theta A itu nilainya 360 derajat. Sementara kalau theta B, kita tahu tadi jarak kawat ke titik P itu 4 meter, panjang kawatnya 3 meter, otomatis bagian miring itu 5 meter. Sekarang tinggal kita masukkan aja nilai-nilai yang diketahui di soal. Nilai K itu 9 dikali 10 pangkat 9, lambdanya sebesar 5, dikali 10 pangkat min 9, dibagi X-nya sebesar 4 meter, dalam kurung sin theta B, sin demir, depan dibagi miring, berarti 3 per 5, dikurangi sin theta A, sin 360, itu adalah 0, I, dikurangi cos theta B, cos samir, berarti 4 per 5, cos theta A, cos 360, itu 1, ini C. Nah, dari sini tinggal kita hitung aja ya, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 9 itu habis, kemudian 9 dikali 5 itu 45 dibagi 4 sama aja 11,25. Dalam kurung 3 per 5 I. 4 per 5 dikurangi 1 itu min per 5. Min seperlima, min plus, plus 1 per 5 J. Sekarang kita bisa nulis 11,25 dikali 3 dibagi 5 sama aja dengan 6,75 I ditambah 11,25 dibagi 5 itu 2,25 J. Newton per kolom. Nah, ini masih vektor medan listrik. Kalau disuruh mencari besar, tinggal E mutlak sama dengan akar 6,75 kuadrat ditambah 2,25 kuadrat. Nanti kalian hitung sendiri ya, ketahuinya sekian Newton per kolom. Nah, ini adalah besarnya. Sementara kalau arahnya bagaimana? Karena dia dua dimensi, maka mencari arah pakai tan. Tan theta sama dengan EY dibagi EX. EY-nya berapa? 2,25. EX-nya berapa? 6,75. Dari sini nanti kalian pakai kalkulator, ketemu Theta sama dengan arkes tan sekian. Nanti berupa derajat ya hasilnya. Nah, seperti ini cara mencari besar dan arah medan listrik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang C, berapa besar dan kemana arah medan listrik di titik yang sama bila ujung bawah kawat berada di tak hingga. Misalkan bagian bawah ini dia sangat panjang, nanti theta B menjadi 90 derajat dan theta A-nya tetap 360 derajat ya teman-teman. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui di soal. Di sini nilai K-nya 9, 10 pangkat 9, lambdanya 5, 10 pangkat min 9, X-nya itu 4 meter, jarak titik P ke kawatnya. Kemudian di sini sin theta B, sin 90 itu kan 1, sin 360 itu 0, ini I, dikurangi cos 90 itu 0, kemudian cos 360 itu 1, ini J. Maka di sini kita punya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 5 dikali 10 pangkat min 9 dibagi 4 itu 11,25 I plus 11,25 J Newton per kolom.
Kalau disuruh nyari besarnya sama kayak yang atas ya, tinggal dimutlakan aja akar 11,25 derajat ditambah 11,25 derajat ketemu sekian Newton per kolom. Sementara untuk arahnya kita pakai tan. Tan theta sama dengan 11,25 dibagi 11,25 sama dengan 1. Maka tetanya nanti kalian pakai kalkulator ya. Arkes tan 1 itu berapa? Sekian derajat. Nah, ini cara mencari besar dan arah medan listrik pada kawat lurus. Kalau ada yang ditanyakan, langsung ke komentar ya. Terima kasih.